Senior-senior udah pada kumpul semua nih kayaknya. Be, jazakallah khair, Be. Panggilin Yubi dah. Ada Yubi nggak? Yubi, masih ada nggak? B. B. Apa? Oh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, kita mulai ya. Oh, ini anak nggak perlu masuk Zoom ya? Ini udah ya? Zoom ya. Teman-teman yang mau lihat juga Ustaz nulis, mungkin bisa lihat aja dari Zoom aja. Jadi bisa tulis sama. Oh iya. Ya. Dari ini bisa dikontrol nggak kameranya dimatiin? Bisa ya? Dimatiin aja kameranya semuanya. Biar fokus ke tulisannya insyaallah. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamun ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya hingga sampai detik ini kita masih bisa mengerjakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan syarat Islam kepada kita semua sehingga kita mengetahui syarat Islam yang mulia yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan mulai pelajaran kita, yaitu pelajaran pelajari cara membaca kitab Arab Gundul ya, dan juga sedikit kita akan pelajari tentang faedah-faedah dari kitab yang kita baca, yaitu kitab Al-Usul Tsalatsa. Nanti fokus pembelajaran kita pada faedah dari sisi bahasa Arab, baik dari sisi i'rabnya, ya, harokatnya, ya, agar kita nanti insyaallah bisa mengajarkan kitab ini insyaallah dengan bacaan yang benar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Usul Tsalatsa wa adillatuha. Ya, usul tsalatsa dan dalil-dalilnya. Adillah jamak dari dalilun. Ya. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala.
Afwan, Ustaz. Sinyalnya terputus-putus. Suaranya kurang jelas Ustadz Afwan. Al-ula al-ilmu wa Sinyal ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Athaniyatu al-amalu bihi. Athalithatu ad-da'watu ilaihi. Kurang jelas ya? nama saya terputus-putus tadi. Tadi ulang dari awal, Ustaz. Dari alam. Sekarang jelas nggak? Jelas, jelas. Sudah diangkat mungkin ya? Iya, jelas, jelas. Sudah diangkat. Baris pertama putus tadi. Diulang, Ustaz. Oh iya, itu menunjuk apa tuh? Oh, gitu. Nah. Ya, Masya Allah. Ya, Rabi'atu jelas nggak sekarang? Jelas, Jelas, Ustaz. jelas, jelas. Jelas, Nat. Jelas. Bisa ditolong Ya. diulang dari awal, Ustaz, tolong. Ya, Dari alam Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usulu thalathatu wa adillatuha. Ya, usul pokok-pokok yang 3 dan dalil-dalilnya. Di Syekhul Islami Muhammadin ibni Abdul Wahhabi. Ya, itu karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Ya. Nah, nanti Anda jelaskan di setelahnya. Pertama kita baca dulu. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ya. Yaitu ilmu adalah mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi SAW, dan mengetahui tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian ats-tsaniyatu al-amalu bih. Yang kedua adalah putus-putus ya sinyalnya ya. Ini pakai apa? Indosat? Oh, kayaknya Indosat di sini lebih bagus. Nah, pakai punya aja nih. Iya, nah pernah beli Telkomsel di sini malah nggak bagus. Coba ya, pakai WiFi. Nah. Hotspot. Kok hilang gambar sama suaranya, Ustaz?
Nah, sekarang gimana suaranya? Jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Ya. Ini lanjut apa diulang dari awal lagi nih? Lanjut boleh Ustaz. Lanjut ya. Lanjut, Ustaz. Ya, dari al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu, yaitu ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah, wa ma'rifatu nabihi, mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati, dan mengetahui tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Adillah nih jamak dari dalilun. Ya. Ya, oke. Oh Tulisannya iya, mana, oke Ustaz? dulu ya. Kalau enggak ngerekam dia. Dibagikan ke itunya Ustaz. Tulisannya juga nggak kelihatan, Ustaz. Apa nih, Ustaz? Ya apa, jazakallah khair. Malam, Pak Ustaz, malam perdana, Ustaz. Share Share ya Ustaz. screen ya. Iya, Insyaallah. Ustaz. Jazakallah khair. Insyaallah. Atsaniyatu, yang kedua adalah al-amalu bih. Itu beramal dengannya. Al-amalu bih. At-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah berdakwah kepadanya, itu kepada ilmu. Ya. Bihi, ini domir ini kembali kepada al-ilmu semuanya ya. Al-amalu bih, al-amalu bihi maksudnya adalah al-amal bil ilmi. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih maksudnya adalah ad-da'wah ila al-ilmi. Ya, ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Yaitu bersabar ya atas ujian, cobaan atau gangguan fihi fil ilm, fi talab al-ilm, fi da'wah bil ilm, fil amal bil ilm. Ya. Nah, ini di sini Syekh mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu. Bahkan di sini bilang wajib. Ya, yajibu alaina ta'allumu arba'in masaila. Itu yang pertama ilmu. Maka menuntut ilmu ini adalah wajib ya bagi setiap muslim. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Ya. Dengan ilmu kita bisa menghindari dari kemaksiatan kepada Allah. Kalau tidak, kalau kita tidak paham ilmu, tidak paham Al-Quran, maka ibadah kita bisa sia-sia. Ya. Dan yang maksud dengan ilmu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Dan juga ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini ilmu. Adapun sumber ilmu itulah firman Allah Ta'ala, sabda Rasulullah SAW dan ucapan para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, al-ilmu qala Allah, qala Rasuluh, qala sahabat. Ilmu adalah firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW dan ucapan para sahabat. Ini sumber ilmu. Adapun ilmu itu sendiri, apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini, itu mengetahui tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama Islam secara keseluruhan. Ya. Dan terutama tentang hak-hak Allah, tentang tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan, dan hak-hak Rasulullah SAW, ya, mentaatinya, ta'atu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa la yu'badallahu illa bima syara'. Ya, hak Rasulullah SAW adalah kita mentaatinya pada apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang dan membenarkan apa yang dikhabarkan dan beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang disyariatkan. Ya. Ini ilmu. Kandungan ilmu itu adalah mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Rasulullah SAW, mengetahui tentang ajaran Islam secara keseluruhan. Kan tapi sumber ilmu
dasar ilmu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan juga ucapan para sahabat Nabi SAW yang mentafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Nah, ini sekilas. Ya, mungkin tiap pertemuan kita akan jelaskan sedikit-sedikit tentang faedahnya juga, ya, supaya juga antum bukan tidak hanya bisa baca tapi juga paham maksud dari kitab yang kita baca. Ya. Pertama di sini i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. I'lam di sini artinya adalah ketahuilah. Fi'il amr dari alima ya'lamu. Ya, i'lam. I'lam ini di sini yang membutuhkan satu maf'ul bi mana arafa, i'rif. Arafa ya'rifu. Adapun i'lam yang bermakna membutuhkan dua maf'ul itu bermakna i'taqada yang min akhwati dhanna. Ya. Tapi di sini artinya bukan i'taqid tapi i'rif. Ya, ketahuilah. Maka di sini i'lam bermakna arafa ya'rifu. Ini membutuhkan satu maf'ul. Ya. Jadi i'lam ini kadang dia membutuhkan dua maf'ul, kadang membutuhkan satu maf'ul. Iya, muta'addi, fi'il muta'addi. Ya. Nanti ada namanya fi'il lazim. Fi'il lazim ini yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Jadi, ini kita karena juga ada yang dari dasar sekali ya. Jadi memang perlu juga, Masya Allah. Jazakallah khair. Ya. Mengingatkan. Jadi ada fi'il yang lazim, ada fi'il muta'addi dalam bahasa Arab. Fi'il yang lazim itu yang tidak membutuhkan objek. Adapun fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Ya, fi'il yang tidak membutuhkan objek seperti ja'a Muhammadun. Ja'a. Adapun fi'il yang membutuhkan objek, daraba Muhammadun al-kalba. Nah, jadi ada al-kalba di sini objeknya. Ya. Dan ini i'lam ini termasuk dari fi'il-fi'il yang muta'addi atau membutuhkan objek. Ya, ada kata kerja, daraba, ada subjek Muhammadun pelaku. Ada objek al-kalba. Ya, dalam bahasa Arab maf'ulun bih. Nah, ini kalau dari harokatnya, kalau subjek pelaku itu marfu identik dengan dhammah. Makanya daraba Muhammadun al-kalba. Al-kalba objek itu mansub identik dengan fathah. Ya, biasanya fathah. Walaupun nanti ada alamat nasab yang bukan fathah. Ya. Ini i'lam ini termasuk dari fi'il yang membutuhkan objek. Rahimakallahu, rahimah di sini fi'il madhi. Rahimah yarhamu. Artinya merahmati. Rahimaka di sini maf'ulun bih. Ya, dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahall nasbin maf'ulun bih muqaddam. Asalnya maf'ulun bih atau objek itu datang setelah fa'il, setelah pelaku seperti tadi daraba Muhammadun al-kalba. Tapi di sini yang dirahmati adalah engkau, kamu dikedepankan. Yang merahmati siapa? Allah. Ya, ini dikekangkan. Semoga Allah merahmatimu. Allahnya sebagai subjek. Ya, fa'il muakhar. Karena muqaddam. Makanya di sini bacanya rahimakallahu. Kenapa dibaca hu? Karena sebagai fa'il atau subjek. Ya, subjek itu marfu identik dengan dhammah. Kalau objek apa? Harokatnya fathah biasanya ya, walaupun tidak harus fathah. Tapi yang kita ingat dulu, ada istilah mansub nanti. Ya. Nah, itu nanti di jurumiyah. Di sini ada pengajar jurumiyah kita, Ustaz siapa? Arullah. Ya. Nah, nanti Ahad ya, dan share ya di grup ya. Kalau yang mau belajar jurumiyah dengan beliau nanti insya Allah. Atau Abiana juga mau buka ya Pak dari awal ya jurumiyah ya. Nah,
Nah, itu beliau. Matan Jurumiyah. Nah, jadi yang belum punya dasar nih Abiana, umur 78 tahun. Belajar pas pensiun. Pensiunan Pertamina, awam umum tadinya, tapi umur 55 tahun pensiun bareng anak ke pondok. Ya, sekarang alhamdulillah udah bisa baca kitab gundul, udah ngajar bahasa Arab juga. Ya, jadi apalagi antum yang muda-muda nih yang hafalannya masih fresh, ya, masih kencang-kencang. Iya. Ya, beliau kalau kajian nggak pernah absen ya? Pernah absen nggak? Masya Allah. Ya. Itu ya, rahimakallah di sini maf'ulun bi atau objek yang dikedepankan. Rahimakallahu. Ya, Allahu sebagai apa tadi? Fa'il, subjek, pelaku yang merahmati kamu. Semoga Allah merahmati kamu. Jadi nanti ketika baca kitab gundul, fa'il, subjek, dhammah, rahimakallahu. Nggak bingung lagi rahimakallah apa rahimakallahi. Ini rahimaka berarti Allah sama-sama fathah. Enggak. Harus tahu kaidahnya. Ini nahwu ya, di nahwu itu. Ya. Kemudian annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masail. Nah, ini rahimakallahu di sini namanya jumlatun i'tiradiyatun la mahallaha minal i'rabi. Itu kalimat sisipan yang tidak punya i'rab dalam kedudukannya. Ya, namanya jumlatun i'tiradiyatun. Ya. Kalimat sisipan. Ya, selingan doa sini. I'lam asalnya ini kalau tidak ada rahimakallah asalnya i'lam annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masail. Asalnya begitu jumlahnya itu. Ya. Nah, jadi sebelum antum paham juga, sebelum antum memahami ini, antum harus paham tentang ini gampangnya saja ya, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu cuma kembali kepada dua. Anda punya bagan, satu lembar. Itu intinya bahasa Arab semua mengacu ke situ. Ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Anda sebelum tahu itu bingung bahasa Arab nih mana ujungnya nih. Nah, sekarang udah tahu itu semuanya mengkerucut. Mau dari ujung-ujung semuanya ke situ semua. Jadi antum harus paham itu ada di ukhuwah pelajaran bahasa Arab tentang jumlah mufidah. Nanti coba cari rekamannya ada ya di ukhuwah pelajaran durusul lughah, tapi ana udah mengajarkan itu jumlah mufidah. Jadi pas begitu baca durusul lughah itu udah pada i'rab semua itu. Yang belajar durusul lughah sama di ukhuwah BSD itu udah pada i'rab semua. Dan ini penting. Biar antum paham ketika baca kitab, oh ini jumlah fi'liyah. Oh berarti yang harus kita cari adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Ya, jadi bahasa Arab tuh terbagi jumlah mufidah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau kalau dalam jurumiyah al-kalamu itu sama. Al-kalamu itu adalah al-jumlatul mufidah. Ya, al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu sama dengan jumlah mufidah. Itu terbagi dua. Ini dasar ya, sebelum kita baca kitab gundul biar antum ketika baca kitab gundul ini manggut-manggut. Oh, gitu Ustaz. Oh, gitu. Ya udah paham dasarnya dulu nih. Ya. Bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Hanya menerangkan dua ini. Enggak kemana-mana. Ya, kalau enggak ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, kalimat sempurna yang diawali dengan isim atau kata benda. Contohnya Muhammadun qa'imun. Ya. Muhammadun berdiri atau Muhammadun talibun. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya dhahaba Muhammadun. Dhahaba ini fi'il, kata kerja, telah pergi artinya. Telah pergi Muhammad. Ya. Kemudian harus kita pahami jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Adapun jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il, fa'il, maf'ul bih. Selesai. Ya. Intinya bahasa Arab ini aja. Anda kalau paham ini,
insya Allah belajar bahasa Arab tuh udah tinggal senyum-senyum aja. Ya. Intinya nih, tapi apa, temennya yang banyak. Kayak nyamuknya satu, temennya yang banyak. Ya, ada yang bawa jurumiyah nggak? Ada yang bawa jurumiyah nggak? Matan. Ada di HP. Di HP. Ya. Coba diambil. Ya. Nah, tungguin beliau. Nanti beliau ngambil jurumiyah nggak dapat faedahnya. Enggak ya. Biar antum tuh jangan kecil hati dulu, putus asa dulu. Wah, Ustaz, belajar baca kitab gundul susah, Ustaz. Jangan. Ya. Anda dulu mikirnya itu orang lain aja bisa, masa kita nggak bisa? Ya, banyak kita nih kurang semangatnya. Begitu susah dikit, aduh, Ustaz, afwan Ustaz, Anda kayaknya hari ini agak sibuk, Ustaz. Biasa, alasan klasik itu. Itu mending daripada muntaber, mundur tanpa berita, gitu kan? Itu yang bahaya itu. Nah, jadi biar antum ini ada semangat buat belajar bahasa Arab. Ini intinya bahasa Arab di sini, jurumiyah ini. Nih, ini juga tebal, ini matan. Ini matan aja ya. Apa Ustaz kalau Ya, boleh ini diulang lagi bagus Ustaz? nih, ada terjemahannya nih. Antum ini ya, bagus nih kalau bisa beli, antum beli cuma 10.000. Ini berarti ibaratkan kalau sama terjemahnya berarti cuma setengahnya. Ya, coba lihat. Ini cuma segini bahasa Arab itu. Ustaz, kalau sarah sama matan bedanya apa, Ustaz? Kenapa? Sarah sama matan. Nah, kenapa? Kalau sarah sama matan bedanya apa, Ustaz? Oh, kalau syarah itu ada penjelasannya, akhi. Kalau matan itu hanya teksnya saja, teks jurumiyahnya saja. Kalau ada syarah itu ada penjelasannya nanti. Oh, Ya. Nah, jadi tipis paling cuma ini berarti cuma 48 halaman buku kecil bahasa Arab. Ustaz, Ya. anak baru masuk ini tadi nggak masuk sama anak katanya aplikasi Zoom-nya belum ada, baru dibikinin, baru masuk, jadi ketinggalan Ustaz. Apa di sini kok enggak itu ya? Enggak suaranya ya enggak, atau yang antum dikecilin juga. Matiin suaranya biar bisa jelas. Iya. Anak baru masuk Zoom ini Ustaz, tadi nggak masuk, ternyata belum ada aplikasinya. Setelah kecil, ya? dibikin aplikasinya sama anak baru masuk ini. Oh iya, gimana Pak? Iya. Oh, nanti didengerin ininya aja Pak, rekamannya dari awal. Oh iya. Siap Iya. Ustaz. Tadi Iya, anak, aduh udah keringet dingin nggak masuk. Iya, takut ketinggalan ya Pak. Iya. Allah, Pak. Ya, nanti didengerin rekamannya aja Pak. Siap Kalau Ustaz, kita siap. ulang dari awal lagi, takutnya nggak selesai sampai malam. Nah. Insya Allah. Ya, semoga kedepannya insya Allah bisa terus lanjut Pak ya. Iya Pak. Ya, insya Allah. Ya, jadi wajazakallah khair Pak. Ya, Masya Allah semangatnya. Pak siapa ini namanya? Pak Iqbal. Pak Iqbal mana? Abu Iqbal. Dia aku. Oh, Abu Iqbal. Iya, Abu Iqbal. Pantas sampai keringat dingin atau? Iya, nah, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini murid Darus Lugana di Ukhuwah, Insya Allah. Beda. Jadi itu intinya bahasa Arab itu kepada jumlah ismiyah dan fi'liyah tadi ya. Jumlah ismiyah ini tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada itu permulaan, ya. Atau nanti anak-anak share ininya. Ini cukup ininya aja, nggak syarah penjelasan ke bawah itu nanti. Yang penting ini dulu dasar antum. Mubtada itu permulaan artinya, ya. Dan syaratnya mubtada itu isim, kata benda, dan dia ma'rifat, sudah diketahui dengan alif lam atau dengan nama, dan di awal kalimat sempurna.
Tiga ya, isim, dia ma'rifat, dia kalimat sempurna. Contoh Muhammadun, dia isim, dia ma'rifat. Ya, jalisun. Ya. Kemudian khobar adalah pengkhabaran tentang mubtada, tentang kata benda tadi. Muhammad, kenapa Muhammad? Jalisun. Oh, Muhammad duduk. Jadi jalisun ini khobar, pengkhabaran tentang Muhammad. Ya. Al-masjidu kabirun. Masjidnya besar. Kenapa masjidnya? Kabirun. Oh, besar masjidnya. Berarti kabirun ini sebagai khobar, kabar. Sudah pakai jadi bahasa Indonesia ya, khobar itu. Kabar. Khobar bagi mubtada tadi. Isim yang ma'rifat, yang di awal kalimat sempurna. Ini susunan bentuk jumlah ismiyah. Kalimat sempurna diawali dengan isim. Kemudian dari sisi harokatnya. Nah, ini biar jadi antum tahu nanti bacanya. Harokatnya itu marfu identik dengan dhammah, mubtada khabar itu. Al-masjidu kabirun. Dhammah dua-duanya ya. Jadi antum nggak bingung ini al-masjidu apa al-masjida. Udah jelas isim di awal kalimat sempurna berarti mubtada, berarti bacanya dhammah. Kabirun. Oh, ini menjelaskan khabar, menjelaskan mubtada, berarti bacanya dhammah. Ya. Enggak al-masjidu kabirin. Nggak usah bingung. Kalau kita paham nih mubtada khabar, nah, itu hukum asalnya mubtada khabar itu harokatnya adalah dhammah. Ya. Ya. Itu mubtada khabar. Jumlah ismiyah. Kemudian yang satu lagi jumlah fi'liyah. Nah, ini sekarang jumlah fi'liyah nih, makanya mau jelasin tentang i'rabnya nanti, itu antum harus paham ini jumlah apa dulu. Ya. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, oh berarti i'rabnya nanti mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah, oh berarti ini ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu. Dua ini aja dulu. Kaidah dalam baca kitab nih. Ini dulu formulanya. Jumlah fi'liyah ada fi'il. Fi'il nanti ada fi'il bentuk lampau, fi'il madhi bentuk sekarang atau akan datang, fi'il mudhari ada bentuk fi'il amr, kata kerja perintah. Ya. Dan dia di awal jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah ini harus ada fa'il atau subjek. Ya. Atau kalau memang dia fi'il yang ada objeknya, dia ada objeknya. Tapi kalau fi'il yang tidak ada objeknya seperti dhahaba Muhammadun, cukup. Nggak perlu objek. Dhahaba Muhammadun ini ya. Dhahaba Muhammadun ini dhahaba Muhammadun ini jumlah fi'liyah. Tersusun dari fi'il dhahaba, fi'il madhi bentuk lampau, Muhammadun sebagai fa'il, subjek. Selesai. Nah, hukumnya apa? Harokatnya kalau fa'il subjek itu dhammah, kalau objek fathah. Daraba Muhammadun al-kalba. Ya. Ingat mubtada khabar dhammah. Fa'il dhammah, maf'ulun bihnya objeknya fathah. Ya. Gampang ya? Ini intinya ke sini nanti. Ya walaupun nanti yang fathahnya itu ganti apa nanti terserah urusan nantilah itu. Pokoknya ini dulu antum paham. Itu yang pusing-pusingnya nantilah. Ini dulu ya. Pokoknya gampangnya mubtada khabar dhammah. Ya. Terus fa'il subjek tadi apa? Dhammah juga. Objek maf'ul bih fathah. Ya, itu intinya bahasa Arab itu ke situ. Ya, tapi nanti teman-temannya yang ngeri emang. Ya. Kemudian mungkin antum perlu tahu ini tentang nahwu sorof. Ini kan apa sih beda nahwu sorof? Orang kadang apa ngomong bahasa Arab tuh nahwu sorof. Bisa nggak nahwu sorof? Nahwu sorof itu kalau nahwu itu mempelajari harokat akhir. Bedanya. Kalau sorof mempelajari harokat awal dan tengah. Menurut Ana sorof ini bagus dihafal, lebih bagus. Tapi kalau antum mungkin alergi ngafal, udah keringetan duluan,
Ya, suruh ngafal sorof, ya antum ngafal kosakata. Itu nggak perlu ngafal sorof, bisa. Tapi antum akan lama, akan satu-satu antum hafalin. Tapi kalau antum hafal sorof, enak. Satu kata, antum udah bisa memahami berbagai macam kata nanti. Contoh, ya, ha, sin, nun. Ini ada papan tulisnya. Oh, di sini aja, oke. Coba antum lihat masing-masing. Ini ya. Oh, sebelahnya. Oke. Contohnya ada ya sunu. Ini bisa dibaca ya ha sinun ya. Bisa dibaca ya sunu. Bisa dibaca yuh sinu. Kalau yah sunu artinya baik. Ya, yahsunu Muhammadun. Yuhsinu artinya berbuat baik. Yuhsinu. Ya. Yuhsinu Muhammadun liwalidayhi. Muhammad berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bisa yuhassinu. Yuhassinu artinya memperbaiki. Ini sorof nih. Pelajari harokat awal dan tengah. Bisa yuhsanu. Artinya diperlakukan dengan baik. Bisa yuhassanu. Apa yuhassanu? Diperbaiki. Ya. Ada berapa tuh? 5 bacaan. Itu disorof. Nah, di akhir nu-nya ya nggak berubah-berubah karena nggak kemasukan amil. Nanti ketika kemasukan lam yahsun domah. Nah, ini nahu. Lan, kalau ada lan berarti lan yahsuna. Naknya nu na. Nah, itu di nahu. Itu ya. Kalau sorof mempelajari harokat awal dan tengah. Kalau nahu pelajari harokat akhir. Itu bedanya nahu sorof. Makanya Anda bilang yang awal tengah ini itu dia antum nggak ngafal sorof, tapi harus ngafal kosakata semuanya. Nggak perlu ngafal tasrif sorof nih. Wah, Ustaz, anak kayaknya udah coba pusing, Ustaz. Sampai muntah-muntah ngafal tasrif sorof itu. Ya udah, antum nggak usah hafal tasrif sorof. Tapi konsekuensinya antum harus hafal perkata, mufradatnya lebih banyak. Ya, mending ngafalin tasrif sorof itu memudahkan antum, walaupun muntah-muntah paksain aja. Ya. Nah, kalau yang harokat akhir itu tadi buku kecil nih. Ya, caranya supaya kita paham harokat akhir fathah dhamma kasrah yang di sini ada semua di sini. Ini cukup untuk bisa baca kitab Gundul. Ya. Nah, di sini berarti i'lam kata kerja berarti jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Ya. Apa sih jumlah fi'liyah tadi? Ya, kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah fi'il amr. Kata kerja perintah. Tetap yang namanya fi'il pasti harus ada fa'ilnya. Ya, maf'ulun bih ini kadang ada, kadang nggak ada dia. Ya, tapi kalau fa'il ini selalu setia dia. Ya, kecuali kalau digantikan. Udah ada yang baru, ada pengganti. Jadi nagul fa'il. Nah, itu nanti. Kita belum bahas di sini soalnya. Kita fokus ke fi'il, fa'il. Namanya ada fi'il, harus ada fa'il. Maf'ulun bih nggak harus. Tapi fa'il antum harus cari. Ketika antum melihat fi'il, harus cari itu yang diburu adalah fa'il. Wanted nih. Ya, harus dicari. Pokoknya antum kalau ketemu fi'il, cari dulu fa'ilnya sebelum yang lain. Ya. Nah, di sini fa'ilnya yang tahu nggak? Allah. Hah? Allah. Mantap, Ustaz. Enggak, di i'lam. Di i'lam mana fa'ilnya nih? Hah? Mustatir. Mustatir wujuban atau jawazan? Wujuban ya. Jadi fi'il
Di fiil itu mesti ada fa'ilnya. Ya. Di fiil itu. Ya, kalau di sini domir ya. Fa'ilnya itu domir mustatir wujuban. I'lam anta. Ya, ketahuilah wahai kamu. Mustatir itu tersembunyi. Ya, ini kalau kita jelaskan agak panjang nanti karena kita harus menjelaskan tentang fiil. Ya, tentang fiil nanti. Ya. Untuk sementara ini antum pahami dulu. I'lam di sini adalah kata kerja perintah yang di situ pelakunya adalah anta, fa'ilnya. Ketahuilah kamu. Kamu ini harus ketahui ini. Ya. Kemudian mana domir antanya? Itu tersembunyi di dalam kata i'lam ini, mustatir. Ya, itu aja dulu. Karena kalau kita bahas fi'il nanti ada banyak tuh fi'il itu. Ya, berarti ada fi'il yang dia ada fa'ilnya tersembunyi di situ. Nah, ini aja dulu. Dan ada fi'il yang fa'ilnya itu nampak. Kayak tadi, daraba Muhammadun al-kalba. Ya. Muhammad memukul anjing atau Muhammad telah memukul anjing. Di sini fa'ilnya, subjeknya nampak. Kemudian ada fa'il yang tidak nampak. Contohnya idrib al-kalba. Ini sama nih, fil amr. Pukullah kamu, wahai kamu. Idrib anta al-kalba. Coba kamu pukullah anjing. Yang mukul siapa? Anta kamu. Idrib al-kalba. Idrib al-kalba. Mana antanya? Enggak kelihatan. Mustatir. Ya, jadi ada fiil-fiil yang dia fa'ilnya itu tersembunyi. Ya, ini dulu antum paham. Ada fiil yang fa'ilnya itu nampak, kelihatan. Ada fiil yang fa'ilnya tersembunyi. Nah, gimana Ustaz bisa taunya? Nah, ini makanya. Ini. Ya. Pelajaran di hari Ahad, ya. Kalau yang belum ada dasar jurumiyah. Ya, atau di ukhuwah di Kamis ya, Kamis malam. Tapi itu Durus Lugo. Ya. Dan rahimakallah ini dia kata itu ya, sisipan ya, kalimat sisipan. Nah, i'lam ini membutuhkan maf'ulun bih. Termasuk tadi apa? Fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih atau muta'addi. Mana maf'ulnya? Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masailah. Ini semuanya nih maf'ulun bihnya. Ya. Ya. Kemudian di sini maf'ulun bihnya nih bukan maf'ulun bih yang biasa ini. Karena asalnya maf'ulun bih objek itu adalah isim. Ya. Asalnya maf'ulun bih atau objek itu adalah isim dan bukan fi'il, apalagi kalimat sempurna. Ya. Apalagi jumlah mufidah, kalimat sempurna. Jadi maf'ulun bih adalah isim, kata benda, bukan fi'il atau kata kerja, bukan juga jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Sedangkan di sini sepertinya dia kalimat sempurna. Annahu yajibu, kok ada fi'ilnya saat yajibu. Ya. Nah, di sini ini namanya masdar muawwal. Ya. Masdar yang ditakwil. Ya, ditakwil. Ya, jadi ini pada hakikatnya pada annahu ya. Dia dan annahu dan setelahnya ini semuanya adalah maf'ulun bih.
Dan masdar muawwal itu nanti bisa ditakwil dengan i'lam rahimakallahu wujuba ta'allumi arba'i masaila alaina. Ya. Jadi asalnya kalimat ini adalah i'lam rahimakallahu wujuba ta'allumi arba'i masaila alaina. Ya. Jadi i'lam rahimakallah, ini kita hilangkan saja rahimakallahnya supaya kita bisa fokus. I'lam, ketahuilah, fi'il dan fa'il. Ada fi'il dan ada fa'il subjeknya. Tinggal mana objeknya? Objeknya adalah annahu yajibu alaina i'lam annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ya. Nah, contoh i'lam ya. Ini kata atau kalimat annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masaila ini sama saja dengan i'lam wujuba ta'allumi arba'i masaila alaina. Jadi i'lam wujubanya itu dia yang sebagai maf'ulun bih. Ya. Ya. Asal katanya adalah wujuba ta'allumi, wajib bagimu, ketahuilah bahwasanya wajib bagimu untuk mengetahui ta'allum arba'i 4 masalah. Ya. Ini jadi di sini asal katanya adalah i'lam wujuba ta'allumi arba'i masaila alaina. Ya, dan annahu yajibu ini adalah masdar muawwal namanya. Ya, masdar yang ditakwilkan. Ya. Ini memang untuk yang masdar muawwal ini ya, dia sama seperti isim. Sama seperti isim, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ini pokoknya semuanya ini adalah maf'ulun bih atau objek. Kok ada fiilnya? Nah, ini makanya tadi pada hakikatnya kalimat ini adalah i'lam wujuba. Ambil dari masdar yajibu wujuban. Didatangkan masdarnya wujuba. Kemudian diidhafahkan wujuba ta'allumi arba'i masaila. Ya. Kemudian wujuba ta'allumi. Jadi gini nih. Asal katanya jadi i'lam wujuba ta'allumi arba'i masaila alaina. Ya. I'lam wujuba. Kalau gini lebih mudah. Ya, i'lam fi'il dan juga ada fa'ilnya tadi tersembunyi ya. Wujuba. Kenapa fathah? Maf'ulun bih. Ya. Dia maf'ulun bih. Wujuba ta'allumi. Kenapa kasrah? Mudhaf ilaih. Ya. Ini lagi mudhaf ilaih lagi. Apa itu mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih. Ya. Antum catat atau nanti ana share ya. Ana share di ana insyaallah mungkin
faedah-faedahnya Anda coba tulis, Anda share nanti di grup ya. Mudhaf ilaih itu adalah dua kata atau lebih yang dijadikan satu susunan yang kebanyakannya menunjukkan makna kepemilikan. Ya, seperti kitabu Muhammadin. Kitab miliknya Muhammad, ini kebanyakan nanti ada makna fi dan ada makna min. Bal makrul lail, makrun fil lail. Atau hadza khatamu hadidin, khatamun min hadid. Tapi jarang nih yang makna fi dan makna min itu jarang. Kebanyakannya menunjukkan makna kepemilikan. Ya. Kata yang pertama disebut mudhaf, kata kedua disebut mudhaf ilaih. Kitabu Muhammadin. Berarti kata pertama kitabu disebut apa tadi? Mudhafun. Muhammadin disebut mudhafun ilaih. Kata keduanya. Ya. Kemudian mudhaf, kata yang pertama ini tidak boleh bersambung dengan alif lam atau tidak boleh bertanwin. Kitabu Muhammadin enggak boleh, kitabun Muhammadin enggak boleh. Atau al-kitabu Muhammadin ada alif lam enggak boleh. Kata pertama tidak boleh bersambung alif lam atau bersambung dengan tanwin ya atau bertanwin. Adapun kata kedua bisa bersambung dengan alif lam atau bertanwin. Ya, ini sering nanti banyak ini. Antum harus paham mudhaf ilaih. Ya. Nah, adapun yang kedua, kata kedua ini bisa bersambung dengan alif lam seperti qalamul mudarrisi. Qalamu al-mudarrisi. Ya. Dan bisa juga bertanwin kitabu Muhammadin. Tapi kata pertama nggak boleh ada alif lam, nggak boleh bertanwin. Kalau kata keduanya mudhaf ilaihnya boleh bersambung dengan alif lam dan boleh bertanwin. Ya, ini poin-poinnya yang pertama. Ya, kemudian nanti Anda tulis ya, Anda share. Antum pahami aja dulu, antum dengarkan sambil dibayang-bayangin. Yang kedua yang harus kita pahami, mudhaf itu harokatnya tergantung pada kedudukan dia di dalam kalimat sempurna. Bisa dhammah, fathah, kasrah. Ya, bisa marfu, mansub, majrur. Adapun mudhaf ilaih ini senantiasa majrur atau identik dengan kasrah. Kitabu Muhammadin. Ya, contohnya apa? Hadza kitabu Muhammadin. Ya. Ini bukunya Muhammad, kitabu. Kenapa kitabu? Santum. Jadi kalau dibilang kenapa atau apa i'rabnya, itu yang diingat mubtada khabar, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini i'rab asal. Ya. Adapun mudhaf ilaih itu dia bukan jabatan inti. Mudhaf itu. Mudhaf itu bukan jabatan inti. Makanya kitabu khabar wa huwa mudhaf. Baru sampingan aja dia. Tapi intinya adalah khabar. Kalau bilang ini i'rabnya apa? Kalau enggak mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu dulu. Ini dulu. Pokok nih, dasar nih, usul. Ya. Kemudian ro'a itu aku melihat kitabah Muhammadin. Kenapa fathah? Maf'ul bih. Ya. Kitabah berubah. Tadi kitabu. Hadza kitabu Muhammadin. Kok sekarang ro'a itu kitabah Muhammadin? Ya, artinya fa'il dia maf'ul bih karena posisinya sebagai maf'ul bih objek. Objek apa tadi? Harokatnya fathah. Maka ro'a itu aku melihat, yang melihat subjeknya siapa? Aku, saya. Fi'ilnya, kata kerjanya melihat. Objeknya kitabah. Berarti fathah. Kenapa fathah? Karena dia sebagai objek. Itu aja, balik-baliknya ke situ lagi kan. Nah, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Antum baca kitab gundul, baca Al-Quran dari awal sampai akhir,
fi'il, fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Itu aja tuh. Balik-balik situ lagi tuh. Ya. Jadi bahasa Arab enggak, wah, lautan luas Ustaz, kayak enggak bertepi, enggak ada ujungnya itu. Ya, di depan itu ujungnya udah tinggal ya, jalan sedikit udah nyampe. Ya. Kemudian al-kitabu atau al-qalamu ala kitabi Muhammadin. Ya, al-qalamu pulpennya ala di atas kitabi. Loh, kok jadi kitab bisa? Kenapa? Ada ala huruf jar. Ya, ala kitabi Muhammadin. Nah, tadi kitab yang awal, makanya dia bilang tadi mudhaf, kata pertama itu harokatnya tergantung kedudukannya dalam kalimat sempurna, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Tapi mudhaf ilaihnya senantiasa majrur identik dengan kasrah. Udah, mudhaf ilaih itu aja antum harus pahami. Apa tadi dua kata atau lebih yang jadikan satu susunan yang menunjukkan mana kepemilikan. Kitab Muhammadin, kitab miliknya Muhammad. Ya, kata pertama disebut mudhaf, kata kedua disebut mudhaf ilaih. Mudhaf, apa tadi syarat yang pertama? Tidak boleh alif lam atau bertanwin. Mudhaf ilaih boleh nggak? Boleh, bersama alif lam atau tanwin. Harus milih tapi jangan dua-duanya. Ya. Kalau nggak alif lam, tanwin. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, apa? Mudhaf, kata pertama, harokatnya apa? Bisa dhamma, fathah atau kasrah, mengikuti kedudukan dia dalam kalimat sempurna. Adapun mudhaf ilaih senantiasa majrur identik dengan kasrah, ya. Nah, itu. Sekarang sini wujuba, i'lam, wujuba, ta'allumi. Artinya ta'allumi karena dia di sini posisinya sebagai mudhaf ilaih. Wujubanya mudhaf, ta'alluminya mudhaf ilaih. Ya. Terus Ustaz, kok nggak ada tanwinnya Ustaz? Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf lagi. Posisi dia ta'allumi di sini sebagai mudhaf ilaih, tapi dia juga punya posisi mudhaf, wa huwa mudhaf. Karena disandarkan lagi kepada arba'i. Arba'i nggak ada harokatnya, nggak ada tanwinnya lagi karena wa huwa mudhaf, dia mudhaf ilaih, huwa mudhaf, masaila itu sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini makanya saya bilang tadi dalam definisi mudhaf ilaih dua kata atau lebih. Jadi susunan mudhaf ilaih itu bisa itu dua kata atau lebih yang jadikan satu susunan, ya, yang menunjukkan makna kepemilikan. Nah, di sini ada juga ta'allumi arba'i masail, ada 4 kata. Mudhaf ilaih, bentuk mudhaf ilaih ini ya tersusun dari 4 kata ini, wujuba ta'allumi arba'i masail. Ya. Ya, kemudian masaila mudhaf ilaih, kenapa fathah tidak kasrah? Ada yang tahu? Ghair munsharif. Ya, mamnu' min as-sarf. Atau isim ghair munsharif, isim yang tidak bertanwin. Ya. Nah, itu nanti pembahasan khusus kalau di jurumiyah itu di bab akhir, isim ghair munsharif. Ya, di bab akhir itu. Ya, al-ismul ladzi la yansharif. Ya, atau isim ghair munsharif. Yang penting antum sekarang ingat kalau isim ghair munsharif itu kasrohnya itu bukan dengan kasroh majrurnya tapi dengan fathah masaila. Apa saja itu nanti bahasanya panjang lebar nanti itu. Ya, pokoknya kalau ada isim yang tidak bertanwin, nah itu kalau dia sebagai mudhaf ilaih jangan dikasrohkan tapi difathahkan. Ya. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus. Ya. Dan itu nggak banyak, tenang aja. Isim ghair munsharif itu nggak banyak. Secara asal isim itu bertanwin. Isim yang tidak bertanwin itu sedikit. Ya.
mudhof, Ya. dhorof, kenapa bisa berfungsi sebagai mudhof? Dhorof. Ya, dhorof itu juga dia bentuknya mudhof ilaih. Ya, Anda mungkin pernah dengar ada dhorof. Dhorof itu keterangan tempat atau waktu. Seperti al-kitabu tahtal maktabi. Ya. Nah, di situ tahta dia dhorof. Ya, dia dhorof mansub. Asalnya dhorof itu mansub dia ya Arabnya. Fi mahalli rafin khabar. Kitabu tahtal maktabi. Atau muta'alliqun bimahdhufin khabar. Ya, kemudian wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Jadi dhorof itu bentuknya itu mudhaf ilaih. Tahtal maktabi. Al-maktabi itu berarti majrurnya karena dia sebagai mudhaf ilaih. Ya, jadi bukannya dhorofnya itu adalah huruf jar. Al-maktabi isi majrur dengan tahta, nggak ada huruf jar tahta. Ya, dhorof itu huruf jar. Tapi dia sebagai mudhaf, makanya setelahnya itu mudhaf ilaih. Ya. Nah, ini i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina. Nah, tinggal annahu, ya ini dhamir sya'an namanya. Hu-nya. Dhamir yang menjelaskan tentang keadaan. Fi mahalli nasbin ismu anna. Ya. Dia sebagai ismu anna. Ya, nah ini anna ini min akhwat inna wa anna walakinna wa kanna wa laita wa la'alla. Itu kalau antum mungkin gak hafal jurumiyahnya, tapi huruf-huruf itu wajib dihafal. Inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dhanantu akhwatuha. Terus huruf nawasib, anlan idzan kayulamu juhud, hatta wal jawabu bil fai wa al. Ya, atau jawazim itu wajib dihafal itu supaya ketika kita dapati, oh ini rupanya huruf nasab, nawasib. Oh, huruf jawazim. Tahu bagaimana harus kita baca. Kalau nggak hafal, apa nih ya? Huruf apa nih ya? Nah, bingung nanti antum. Walaupun jurumiyahnya nggak usah dihafal, nggak apa. Tapi huruf-huruf itu wajib dihafal. Huruf jar, huruf nasab, huruf jazm. Inna akhwatuha, kanu akhwatuha, dhatu akhwatuha. Ya. Jadi anak di sini dia masuk kepada mubtada khabar. Ya. Dan setelahnya dia menasabkan isimnya dan merofakkan khabar. Ya. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ini semuanya adalah khabar anna. Ya. Jadi anna ini ada isim anna, ada khabar anna. Sama kayak mubtada khabar tadi. Cuma mubtadanya ini diganti menjadi isim anna. Ya, contoh misalnya Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri, atau Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Kemasukan inna jadi apa? Muhammadan talibun. Ya, yang tadinya Muhammadun talibun, Muhammad adalah pelajar, ini mubtada khobar. Tapi kalau kemasukan inna Muhammadan talibun. Ini namanya bukan mubtada khobar lagi, tapi isim inna dan khobar inna. Dan harokatnya juga udah berubah, nggak dhammah semua. Ya. Inna Muhammadan jadi isim inna mansubun. Ya, harokatnya fathah. Bil fathati mansubun fathah. Talibun sebagai khobar inna, udah bukan mubtada khobar lagi nih udah. Ini khobarnya dhammah kan sama-sama dhammah. Enggak, tapi namanya udah ganti. Iya, namanya udah khobar. Mirip-mirip ya. Ya. Serupa tapi tak sama. Sama-sama dhammah tapi bukan dia. Bukan khobar lagi, udah berubah nih, udah orang lain. Walaupun sama-sama dhammah, walaupun namanya khobar, tapi ini bukan khobar mubtada, tapi khobar
Inna. Namanya udah berubah walaupun sama-sama dhammah. Ya, ini juga sama. Annahu, hu-nya ini isim anna. Anna ini kerabatnya inna, temannya. Ya, saudaranya inna. Khobarnya mana? Ini khobarnya berbentuk apa ini? Bentuk apa? Jumlah apa? Syibu jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Nah, itu di bagan ada tuh penjelasan tentang khabar jumlah fi'liyah. Nanti coba Anda cari baga apa? Pelajaran tentang bagan itu. Satu lembar aja. Nah, jadi pas begitu Anda jelas ini nyambung antum. Ya. Dasar itu, dasar baca kitab itu. Nanti coba Anda cari di pelajaran Anda di ukhuwah. Oh, udah. Tinggal penjelasannya ya. Rekaman yang dulu ada yang ngerekam nggak? Kalau nggak bisa Anda cari di itu nanti di pelajaran Anda di ukhuwah itu tentang jumlah mufidah. Ya. Ya. Kalau antum ini, akhi, coba dikumpulkan tuh. Kalau nggak salah sampai 3 bulan tuh kita. Berapa pertemuan gitu? 2 bulan kalau nggak salah ya. Berapa bulan? Berapa pertemuan lah pokoknya itu. Agak lebih panjang lebar sih itu. Ya. Tapi kalau antum paham bagan itu, insya Allah baca kitab, belajar bahasa Arab, udah senyum-senyum aja. Nggak kerut-kerutan kayak dahi begini, kerutannya itu hilang udah tuh, kerutan dia dahi itu. Ya. Udah tinggal senyum-senyum aja. Oh, ini maksudnya Ustaz. Ini mah khobar jumlah Ustaz. Udah senyum-senyum aja, udah nggak ada kerutan lagi. Ya. Ini namanya khobar jumlah fi'liyah. Khobar anak ya berarti. Ya, kemudian kita selesaikan dulu ya. Yajibu berarti fi'il mudhari' marfu litajarrudi an-nasibi wal jazimi. Ya. Dia marfu karena tidak ada yang nasabkan dan menjazmkan. Alaina ini jar majrur yang datang setelah fi'il ini sering sekali. Pokoknya antum i'rab al-jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li atau muta'alliqani bil fi'li. Ya. Dia terkait dengan fi'il. Nanti ada tuh zahabtu ila, zahaba ila. Ya. Al-amru amara bi bil ma'ruf wa naha an. Itu antum hafal. Karena nanti beda huruf jar, beda arti. Raghiba fi sama raghiba an. Raghiba fi itu raghibtu fi qiraatul Quran, aku mencintai ya, membaca Al-Qur'an. Tapi raghibtu anil kufri, aku membenci. Sama-sama raghiba. Tapi kalau fi itu artinya mencintai, kalau an artinya membenci. Itu antum hafal. Jangan salah, amaro an. Salah antum. Amaro bi, pasangannya ya. Ingat, kalau ada fi'il, biasanya kadang ada pasangannya tuh huruf jar. Huruf jarnya. Itu antum ingat. Karena beda pasangannya itu beda arti nanti. Nah, itu di i'rabnya al-jar wal majrur muta'alliqani bil fi'li. Ya, jar majrur itu terkait dengan fi'il. Ta'allumu sebagai apa ta'allumu? Ada yang tahu? Ta'allumu atau ta'alluma nih? Ada yang tahu ta'allum? Ta'alluma ya. Kenapa? Apa i'rabnya ta'allumu? Maf'ul bih. Mudhaf, bukan. Ingat kalau i'rab itu kemana? Mubtada, khabar, fi'il, maf'ul bih. Jangan disinggung mudhaf dulu. Fa'il Ustaz. Fa'il Ustaz. Fa'il. Wajib bagi kita, apa yang diwajibkan? Ta'allumu. Jadi dia sebagai fa'il, ta'allumu. Ya. Ta'allumu arba'i masailah. Ini sama kayak tadi tuh mudhaf. Ta'allumu mudhaf. Ya, arba'i mudhaf ilai. Wa huwa mudhaf lagi. Masailah mudhaf ilai. Ya, itu ya. Sampai sini dulu, udah jam 9 lebih ya. 10. Afwan ya, agak telat nih.
Yang baru satu baris. Nah, besok dibaca ya. Bacanya dari atas. Ya, baca satu-satu nanti besok ya. Dibaca dulu, dihafalin. Cuma jangan yang udah diharokatin. Kalau ada yang udah buku cetak, jangan diharokatin. Nanti pas baca, pakai yang nggak berharokat. Atau antum print lagi. Ya. Agak gedean dikit biar enak. Ngeliatnya dari jauh udah bisa gitu kan. Kalau kecil-kecil begini nggak enak, pegel. Ya. Kan makanya anak share yang Word itu biar antum bisa gedein. Ya, bisa gede tuh nanti di print. Enak bacanya sampai begini nanti. Enggak begini ya. Pernah jadi ini dari modul ini. Oh, yang dulu ya. Ya nggak apa-apa ngeprint lagi. Ini buat coret-coret aja, yang satu buat baca. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.